Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sekalian masuk yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dan memuji Allah. Tak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah oleh karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hingga alhamdulillah pada sebuah hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga subuh yang gelap ini kita diberikan kekuatan oleh Allah. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang melihat terlalu sibuk memikirkan nikmat yang belum kita dapatkan, belum kita raih, yang belum kita khawatirkan adalah nikmat yang telah kita nikmati sampai hari ini. Nikmat pendengaran dan nikmat penglihatan kita, itulah yang perlu kita pikirkan, apakah kita sudah mampu untuk mensyukurinya. Kita terlalu sibuk memikirkan dengan nikmat yang belum kita dapatkan, belum kita raih. Allah begitu banyak memberikan nikmat kita, tetapi kita belum mampu untuk mensyukur nikmat yang Allah berikan sampai hari ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat kata Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitung banyaknya jumlah nikmat yang Allah berikan kata Allah. Hadirin sekalian masuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah begitu luas. Allah, dunia ini ada karena ada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita coba perhatikan makhluk apa saja, mereka menanamkan kasih sayangnya di muka bumi karena adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan bagaimana jika kasih sayang Allah cabut. Dan Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita semua bahwa Allah itu memiliki 100 kasih sayang. 99 Allah simpan, kemudian yang satunya Allah turunkan di muka bumi. Dengan yang satu itulah kita menanamkan kasih sayang terhadap sesama. Bagaimana jadinya jikalau kasih sayang Allah yang satu itu Allah cabut? Maka wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu yang ternyata baik untuk. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi ternyata tidak baik untuk. Allah telah menyiapkan kita, Allah telah memberikan kita terbaik. Setelah kita berusaha berdoa, maka hasilnya yang Allah tetapkan untuk kita itulah yang terbaik. Allah telah mengetahui kadar kemampuan kita, kadar untuk apa yang kita butuhkan di dunia ini. Untuk itu marilah kita senantiasa untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas segala nikmat dan bersabar atas segala musibah yang Allah berikan kepada kita. Karena boleh jadi ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita ujian, Allah memberikan kita nikmat, itu semua bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 214, am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu
Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini baik menjadi renungan bagi kita semua, bahwa jangan kita mengira bahwa kita akan masuk ke dalam surganya Allah sebelum kita mendapatkan cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kami. Mereka itu ditimpa kemelalatan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah yang dekat. Nah, terkadang kita memprotes Allah, mencela ketika kita diberikan ujian, tetapi ternyata ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW pernah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan yang namanya kemiskinan? Rasulullah SAW pernah merasakan yang namanya kemiskinan. Bahkan Isa radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa pernah ada umurnya Rasulullah yang 3 hari tidak hidup. Siapa yang pernah merasakan yang namanya kekayaan? Beliau Rasulullah SAW pernah memiliki berbagai macam kekayaan, menikmati berbagai macam kekayaan, tetapi ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita senantiasa apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, berupa ujian, berupa nikmat, itulah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya tutup dengan sebuah kisah. Semoga kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah semoga menjadi renungan bagi kita semua. Boleh jadi kisah ini tidak terjadi, tetapi paling tidak memberikan gambaran kepada kita agar kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Seorang raja dan perdana menteri pernah suatu ketika malam bersama, dan ketika sang raja ini ingin memakan buah dan memotong buah, tidak sengaja pisau yang digunakan oleh sang raja mencederai jari telunjuk sang raja. Jari telunjuknya ini sang raja terpotong, ikut juga terpotong, berdarah, dan raja pun merasa kesakitan. Dan sang raja ini bertanya kepada sang menteri yang berada di dekat, wahai menteri, ini jari telunjuk ini terpotong, bagaimana? Kemudian sang menteri ini menjawab, inilah yang terbaik untuk wahai raja. Apa katamu wahai sang raja? Jari telunjukku ini terpotong dan kamu mengatakan ini yang terbaik. Dan raja pun marah dan memerintahkan pengawalnya untuk masukkan sang menteri ini ke dalam penjara, karena jawaban-jawaban yang diberikan oleh sang menteri tidak masuk akal dan gila mungkin. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Singkat cerita, sang raja pun pergi menemui sang menteri. Wahai menteriku, kamu sekarang seorang diri dalam penjara. Apa yang kamu rasakan? Kemudian sang menteri lagi menjawab bahwa ini adalah terbaik untukku. Penjara ini adalah terbaik untukku. Kembali pun raja marah dengan mendengarkan jawaban-jawaban yang tidak masuk akal dan gila mungkin menteri. Akhirnya sang raja pergi meninggalkan ini sang menteri karena jawabannya tidak masuk akal, mungkin gila ini. Menterinya selalu mengatakan bahwa terbaik inilah yang terbaik untuk kita. Dan keesokan harinya, singkat cerita, sang raja ini pergi berburu di tengah hutan dengan menunggangi kuda dan ditemani oleh sang menterinya yang baru yang tidak biasa cara menunggangi kudanya di sang raja. Akhirnya sang raja tertinggal jauh di belakang. Bukan hanya tertinggal jauh, tetapi sang raja ini tersesat dengan beberapa rombongannya. Tersesat seorang diri di dalam hutan dan ditangkaplah segerombolan penyembah berhala. Dan ditetapkanlah ini sang raja menjadi korban berhala pada sang dewanya. Sang penyembah berhala ini, kelompok penyembah berhala ini melakukan upacara selama 7 hari, dan di hari ke-7-nya dibawa ini sang raja dipersembahkan untuk sang dewanya.
ketika mau disembeli, sang kepala suku yang memimpin upacara pada saat itu melihat ini jari telunjuknya sang raja tidak ada, dan menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, kita tidak boleh menyembeli, tidak boleh mempersembahkan kepada dewa kita dengan makhluk yang tidak sempurna. Jari telunjuknya itu orang tidak ada. Akhirnya diputuskanlah oleh kepala sukunya untuk membiarkan ini, melepaskan ini sang raja untuk pergi. Sang raja ini pun gembira karena selamat dari kematian dan kembali ke kerajaannya. Setelah kembali ke kerajaannya, pergi pun menemui sang menteri dalam penjara. Wahai menterimu, benar ni apa yang kamu katakan pada saat itu ketika jari telunjukku ini terpotong hilang ke jari telunjukku, dan kamu katakan inilah terbaik untukku? Benar, saya telah selamat dari kematian. Saya terima kasih kepadamu telah mengatakan bahwa ini terbaik. Saya telah selamat dari kematian, tidak jadi disembelih dan dipersembahkan oleh kepada sang dewa penyembah berhala. Tetapi yang saya tidak habis pikir, wahai menteri, ketika kamu saya masukkan ke dalam penjara dan kamu mengatakan juga penjara ini adalah terbaik untukmu, kenapa engkau mengatakan inilah terbaik untukmu? Wahai rajaku, benar, ketika jari telunjukmu terputus saya katakan terbaik, dan saya mengatakan bahwa penjara ini adalah terbaik untukku, ini juga terbaik untukku. Karena ketika saya hidup bersama sang raja pergi berburu bersama dengan rombongan, boleh jadi saya disembelih, boleh saya dipersembahkan oleh sang dewanya karena tubuhku lengkap tidak ada cacat. Inilah mungkin sebuah kisah sederhana yang memberikan kita pelajaran renungan bagi kita semua, bahwa mari kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ujian yang Allah berikan kepada kita, tetapi itu sudah terbaik untuk kita. Ternyata kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini. Kita telah berusaha berdoa, tetapi Allah terkadang memberikan ujian kepada kita sehingga menggagalkan apa yang kita impikan, apa yang kita usahakan. Tetapi marilah kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi apa yang telah kita rencanakan dan Allah telah menyiapkan rencana yang lebih baik di hari yang akan datang. Apakah boleh jadi Allah memberikan rencana yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kata Allah kamu membenci sesuatu tetapi ternyata baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, boleh jadi kita mencintai harta, tetapi ternyata tidak baik untukmu. Dan Allah itu firman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa yang akan terjadi untuk kamu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Mari kita duduk dengan sebuah kesimpulan. Mari kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bersabar ketika kita diberikan ujian kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari Raja Muhammad. Allahumma bihi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.